Ibu absen dulu ya, baru Ibu masuk penjelasan contoh soal. Ini sudah ada semua kah? Tiga orang belum ada. Itu ya. Hmm. Mana ya? Cindy Puspita, oke. Muhammad Rifan, Muhammad Rifan, Hadir Ibu. Sahnidar, Hadir, Bu. Saskia Putri, Saskia, Andi Mawar, Hadir, Ibu. Darul Muttakin, Darul Muttakin, Nur Safira, Hadir, Bu. Muhammad Radi, Muhammad Radi, nggak ada ya? Putri Rahmadani, Hadir, Bu. Dar- Oh, oke. Jadi yang belum ada ini Saskia ya, sama Ibu, Muhammad mohon Radi. maaf Bu, Darul Mutakin hadir Bu. Tidak kedengaran suara tadi laptopku Bu. Oke. Jadi yang belum hadir ini Saskia sama Radi ya. Apa ada juga orangnya? Nggak ada kayaknya, Di. Iya, nggak ada. Dua orangnya belum ada. Oke. Seperti yang Ibu janjikan. Kalian sudah bukan dah yang Ibu kirim tadi yang terakhir itu? Sudah. Nah, kurang lebih nanti contoh soalnya seperti itu ya. Lebih mirip ke situ daripada yang Ibu kirimkan waktu hari Sabtu. Kenapa? Karena eh, referensinya yang Ibu sharekan yang terakhir itu sudah pakai MDP 2024. Sedangkan yang waktu hari Sabtu Ibu share itu masih 2017. Jadi kemungkinan yang akan Ibu pakai itu adalah yang terakhir Ibu share. Ini ya. Kalian lihat ini? Iya, Bu. Jadi ini tadi contoh soalnya ya. Nah, ini contoh soalnya nanti kurang lebih mirip seperti ini. Jadi nanti Ibu akan kasih kalian XY, soal XY ya. Ini ada jadi sini. Contohnya misalnya ini X-nya 5, Y-nya 6. Nah, nanti itu bisa jadi ya, untuk tahunnya ini berbeda-beda. Walaupun memang perkerasan lentur itu kurang lebih mungkin 10 tahun ya. Dia perencananya 10 tahun. Tapi kemungkinan Ibu akan kasih X-nya itu mulai dari sini. Ini tahunnya. Kemudian untuk ruas jalannya perhatikan ya. Ini contoh soalnya arteri baru. Nah, boleh jadi mungkin nanti Ibu kasih bukan arteri. Jadi nanti perhatikan ya. Tapi kalau arteri berarti aman sama karena dia akan berpengaruh di mana
dia akan berpengaruh di sini ya kalau arteri tidaknya. Tunggu Ibu carikan di file MDP. Nah, ini faktor laju pertumbuhan lalu lintas ya. Ini akan kalian pakai. Jadi, perhatikan ini ya ruas jalannya. Nah, kalau baru, untuk soal nomor 1 memang semua ruas jalan baru. Nah, perhatikan juga 6 lajur 2 arah. Karena dia akan berpengaruh juga dalam perhitungan lalu lintasnya untuk menghitung ini nanti. Faktor distribusi lajur dengan distribusi arah. Tapi kemungkinan 2 arah sama, Ji. Ini Ji, jumlah lajurnya mungkin yang akan Ibu ubah ya, modifikasi. Nah, perhatikan juga direncanakan mulai beroperasi pada Januari 2026. Ingat ya, operasinya 2026. Tapi lihat di sini bahwa ada keterangan beban kendaraan sudah terkendali 3 tahun setelah jalan dibuka. Apa maksudnya sudah terkendali atau tidak? Ini nanti akan berpengaruh untuk menghitung ini ya. Nah, ini. Dia akan berpengaruh untuk menghitung masalah faktual dengan normalnya. Ya, kalau kita lihat di sini, di contoh soal ya. Yang contoh soalnya ini sebenarnya teman kalian sudah jelaskan ya, kelompok 1 kalau tidak salah. Di sini dia open traffic-nya Januari 2025. Umur layanannya 20 tahun. Jadi dari Januari 25 sampai 2044, karena 20 tahun. Untuk umur rencana, nah ini, beban kendaraan sudah terkendali tahun 2028. Makanya dia di sini ya kalau kita lihat, dia menghitungnya ada LHR 2025, ada 2028. Karena dia ini dibukanya Januari 2025 ya. Nah, maka dihitung dulu untuk operasi pertamanya. Nah, sedangkan 2028 kenapa dihitung lagi itu karena dia sudah terkendali di situ. Dia nanti akan berpengaruh untuk perhitungan VDF normalnya sama faktualnya. Faktualnya nanti akan mengikuti kalau dia sudah terkendali. Sorry, salah. Normal ya. Beban ini normal ya. Beban normal dia akan mengikuti terkendali. Apa sebenarnya bedanya faktual dengan normal ya? Sebenarnya ini kurang lebih ada penjelasannya juga di sini ya. Bedanya faktual dengan normal. Nah, di sini. VDF itu kan masalah sebenarnya adalah faktor ekuivalen beban ya, atau vehicle damage factor. Apa maksudnya? Jadi beban lalu lintas yang dikonversi ke beban standar dengan menggunakan faktor ekuivalen beban. Jadi ceritanya ini beban lalu lintas itu semuanya kan beragam ya. Kendaraan yang melewati ceritanya satu jalan itu beragam. Nah, dia mau dikonversi supaya bisa seragam semua. Makanya ini ada dibilang vehicle damage factor. Karena kita tidak bisa menyamakan perhitungannya menjadi satu kumulatif nanti terakhir ujung-ujungnya. Kalau kita tidak seragamkan menjadi satu hal ya. Maka penyeragamannya itu kita kenal namanya dia menggunakan faktor ekuivalen beban atau vehicle damage factor. Seperti itu. Sama seperti kalau misalnya kalian pelajari di geometrik jalan ada satuan mobil penumpang. Nah, bagaimana itu semua akan ceritanya dikonversikan sehingga dia menjadi SMP. Jadi itu ada faktor pengalinya berapa misalnya kalau dia kendaraannya dia modelnya seperti ini, berapa pengalinya, motor berapa, kendaraan ringan berapa, berat berapa. Nah, sama seperti perkerasan juga. Jadi dia untuk bisa dikalikan dan dikumulatifkan, maka dia harus disamakan dulu, diseragamkan. Dan itu kita kenal namanya vehicle damage factor. Nah, untuk vehicle damage factor ini, itu tadi, kita kenal ada yang normal, ada yang faktual ya. Kalau faktual, itu biasanya sebelum bebannya normal. Apa maksudnya? Jadi biasanya itu kalau kendaraan kita lihat kebanyakan dia overload ya. Dia suatu kendaraan
apalagi saat ini ya, kita lihat di jalan itu kendaraannya dia overload atau melebihi muatan. Misalnya, dia minimumnya 18 ton, tapi ternyata kendaraan itu sampai bisa membawa ya, misal ya, bisa membawa melebihi dari kapasitas minimumnya, mungkin bisa sampai 20 ton. Nah, itu yang dibilang faktual. Kalau normal, dia sudah bisa minimum 18 ton maksudnya. Nah, makanya dikatakan ada terkendali ya. Ada aja penjelasannya sebenarnya di sini kalau tidak salah ya. Tunggu saya lihat dulu. Oh, tidak ada di sini. Dia ada di MDP 2017 penjelasannya ya. Nah, Ibu kembali saya contoh soal ya. Nah, ini. Jadi beban kendaraan sudah terkendali pada 2028. Jadi kemungkinan ya semua beban kendaraan dia ceritanya itu akan bisa dikendalikan oleh stakeholder. Makanya dikatakan sudah terkendali ya atau sudah normal semua sesuai dengan beban muatannya 2028. Makanya dikatakan di sini ada VDF faktual, ada VDF normal. Ya, ini faktual normal. Jadi kalau normal maksudnya sudah terkendali. Maka yang untuk normal nanti kalau kita lihat ya, dia adalah pengendalinya itu pengalinya itu adalah LHR 2028. Coba kita lihat ya. Ini kita ke contoh soal dulu ini, sorry ya kalau Ibu loncat-loncat. Nanti bertanya saja sebentar kalau kalian kurang mengerti. Ini 46. 46. Nah, ini. Misal contoh ya, kolom 14 nanti. Kolom 14 nanti kan dia menjelaskan tentang normal ya, CESA normalnya. CESA normalnya tahun 2028 sampai 2044. Nah, maka tadi seperti yang Ibu jelaskan, dia semua di sini nanti pengalinya adalah yang normal dengan LHR 2028. Nah, ini dia nanti akan menjadi pengalinya, ini, dan ini. Nah, adapun maksudnya dia, kenapa ada kita kenal namanya CESA 4, CESA 5, ini berkaitan dengannya sebenarnya ESA 4, ESA 5 ya. Ada faktor pengalinya lagi kalau ESA 5. Biasanya kalau ESA 5, dia sudah dikalikan dengan faktor namanya kelelahan ya. Faktor kelelahan dari material. Jadi kalau kita lihat di sini CESA 5 dengan CESA 4 perbandingannya C itu maksudnya kumulatif ya. Tapi di sini yang Ibu mau tekankan berkaitan dengan ESA 4 dan ESA 5. Di sini kalau kita lihat di CESA 5 dia untuk jumlahnya ya kumulatif beban lalu lintasnya akan lebih besar daripada CESA 4 lebih besar daripada CESA 5. Karena di sini dia ada faktor pengalih dari kelelahan dari suatu material. Jadi terkadang ya, kalau kita pakai perencanaan, kita ambil CESA 5. Kenapa? Karena dia sudah mempertimbangkan tadi itu faktor kelelahnya material. Yang terkadang kalau misalnya kita lihat kenapa ini jalan cepat sekali rusak ya, padahal mungkin sudah direncanakan seperti yang seharusnya. Nah kan mungkin Ibu sudah jelaskan kemarin di awal ya, ada beberapa faktor yang menyebabkan dia cepat rusak. Pertama masalah bebannya yang tidak terkendali. Ya misal tadi Ibu kasih contoh, harusnya MST-nya muatan sumbu totalnya dia 18 ton maksimum. Tapi terkadang dia bisa sampai 20 ton karena overload yang dia bawa muatannya. Nah, ataupun misalnya awalnya ternyata kendaraan itu tidak direncanakan beban berat banyak. Tapi ternyata pada saat kenyataannya di lapangan jalan tersebut banyak dilewati oleh kendaraan berat. Nah, otomatis materialnya akan cepat lelah. Makanya untuk mengakomodir semua itu Direktorat Bina Marga ya, dia membuat namanya CESA 5 sehingga dia faktor untuk kumulatif beban lalu lintasnya akan di atas daripada yang seharusnya direncanakan. Sehingga diharapkan jalan itu lebih awet dalam artian minimum bisa mencapai umur rencananya. Misalnya direncanakan 20 tahun, bisa sampai 20 tahun ini. Nah, makanya ada sampai perhitungan CESA 5 yang mengalihkan itu tadi faktor kelelahan ya. Tapi sebenarnya kalau di sini kita tidak usah memperhitungkan itu semua karena dia sudah dikonversikan dalam tabel ya. VDF 4, VDF 5 ada di lampiran ini ya. Nah, kita pergi ke contoh soal. Nah, kalau contoh soal ya yang Ibu kasih ini ke kelas reguler, ini kebetulan Ibu tadi dapat jadi Ibu scan-kan. Dia dibuka Januari 2026.
terkendalinya 3 tahun setelah jalan dibuka. Berarti terkendalinya ini tahun berapa? Ada yang tahu? 3 tahun setelah jalan dibuka. Berarti dia terkendalinya tahun 2000 berapa? 2029. Nah, 2029. Yang tadi contoh soal 2028 ya. Nah, boleh jadi ini Ibu ganti ya. Mungkin Januari 2027 kah atau apakah. Nah, terus terkendalinya juga mungkin Ibu ganti. Jadi tolong diperhatikan itu ya. Nah, otomatis ya kalau di contoh soal ini kemana? Caranya diputar ini. Aduh, tidak bisa terputar. Kalian mau pada perhatikan nanti ya di sini ya, putar saja layarnya mungkin kalian. Nah, kalau kalian di sini lihat ya, di sini dia ini salah ya, karena lahirnya di sini harusnya 2029, makanya hati-hati. Nah, ini yang kerja mahasiswa reguler ya. Jadi harusnya dia hitung LHR 2026 sudah benar. Terus ini LHR 2029 karena ini yang tadi berkaitan dengan terkendalinya. Untuk menghitung nanti atau diperkalikan VDF normal untuk VDF 4, VDF 5, dan untuk mendapatkan nanti di sini. Ya, ESA normalnya ya. Beban normalnya. Jadi harusnya dia di situ adalah 2029. Ya, seperti ini contoh soalnya tadi. Yang ini ya. Nah, contoh soalnya seperti ini. Jadi normalnya nanti misalnya di tadi ini berarti ya. Jadi dari 2029 sampai ini kan berapa tahun tadi ya? 16 tahun. Nah, berarti 2029 dia baru beban normal. 2026 tambah 29 kurang 1. 5. 3 tambah 25. Berapa tadi nih? Oh, 16 tahun. Sorry. 16 tahun ternyata. Saya ingat ini, Bu. 16 tahun. Kurang 1 lagi nanti sebentar. 6 tambah 6, 12. 3 tambah 1, 4. 2042 kurang 1. 2041. Jadi nanti beban normalnya harusnya ini 2029 sampai 2041 ya. Seperti itu. Sedangkan faktualnya 2026 sampai 2028 ya. Kalau kita melihat contoh soal tuh 2029 ya. Nah, jadi kalian harus bisa bedakan itu ya, karena Ibu akan sedikit modif soalnya. Jadi kalau kalian sudah pahami ini ya, di contoh soal awalnya dalam buku MDP ya, di halaman 410 ini untuk lalu lintas, dan mungkin kalian lihat contoh soalnya ini ya, yang Ibu jelaskan. Jadi tolong kalian ya perhatikan dengan baik penjelasan Ibu malam ini karena berkaitan dengan contoh tugasnya ya. Ini Ibu sedikit koreksi, Ibu jelaskan salahnya supaya nanti kalian tidak salah mengikuti contoh soal. Jadi yang benar sebenarnya yang ada di sini ya. Cuman Ibu kasih ini contoh soal supaya kalian bisa paham masalah step-stepnya. Itu sebenarnya. Tapi adapun isinya ini koreksinya Ibu. Yang Ibu jelaskan malam ini. Jadi kesalahannya itu karena dia LHR-nya dihitung 2028. Harusnya 2029 ya. Tadi Ibu sudah sampaikan. Dia menghitung 2029 karena terkendalinya 3 tahun daripada jalan itu dibuka. Nah ini.
3 tahun setelah jalan dibuka. Jalan dibuka kan 2026, ya. Walaupun surveinya dilakukan tahun 2025. Jadi perhatikan ya, surveinya 2025, lalu lintasnya dibuka 2026. Tapi terkendalinya 3 tahun setelah jalan itu dibuka, berarti 2029. Sedangkan ini kalau contoh soal, kalau kita lihat ya, surveinya 2024, dibuka 2025. Kemudian beban terkendali tahun 2028, ya. Jadi berbeda. Nah, boleh jadi Ibu nanti akan kasih juga soal yang berbeda dari ini semua. Jadi kalau kalian sudah paham, kalian mengerti nanti ini insya Allah. Oke, sampai di sini ada yang kalian mau tanyakan? Siapa tahu ini Ibu dari tadi panjang kali lebar, sedangkan kalian ini tidak terlalu mengerti. Silakan bertanya dulu kalau ada kalian tidak pahami. Sebelum Ibu lanjut. Bagaimana? Ada yang kalian tidak pahami? Atau masih meraba-raba? Masih mencoba memahami? Hah? Tapi Bu, tadi, Coba. tapi Bu, Ah. bukan bertanya Bu Muji. Tadi terlambat masuk Bu, belum absen. Oh, terlambat masuk. Iya Bu. Oke, tadi terlambat masuk. Hadir. Bagaimana? Ada yang mau ditanyakan? Atau sejauh ini masih berusaha mencerna? Oke, saya lanjut misalnya dulu. Nah, silakan kalau misalnya kalian mau tanyakan bisa lewat room chat, lewat grup, atau langsung secara langsung ya. Boleh. Oh, Saskia juga sudah hadir. Oke. Oke, Bu lanjut dulu, Pak. Kalau gitu. Nah, ini layar. Oke ya. Nah, kemudian nanti akan Ibu kasih ya golongan klasifikasi kendaraan begini, data LHR-nya. Nah, tapi nanti mungkin data LHR-nya ini XY juga ya. Datanya ini XY. Kemudian nanti ada beberapa notes-nya ya. Ibu akan kasih misal ya, lokasi pembangunan jalan baru berdasarkan nomor urut dapat lihat pada tabel 1. Nah, jadi nanti lokasinya itu akan Ibu kasih beda-beda per orang ya. Karena nanti dia akan berpengaruh di mana di sini PDF-nya ya. PDF. Yang ini. Ya. Menurut lampiran H ya, kita coba lihat ke lampiran H. Kalau tidak salah halaman 150 kah? Oh ini, lampiran H. Ini lampiran apa ini? Lampiran H. Menurut lampiran H itu ya, PDF itu berbeda-beda tiap daerah. Mana ini lampiran H ini? Ini warna lampiran apa ini? Lampiran E. Ini F. Ini H. Nah, beda-beda nah. Jadi nanti Ibu misalnya akan kasih, misalnya nomor urut 1 Ibu kasih mungkin daerah Aceh dan Sumatera Utara. Nomor urut 2 mungkin Ibu kasih ini. Nah, jadi kalian akan dapat beda-beda. Ya, perhatikan. Misalnya FVDF 4 untuk kelas kendaraan faktual golongan 5B itu nanti 1,2. Golongan 6A 1,5, 6B 1,6 dan begitu seterusnya. Nah, golongan-golongannya kayak ini nih ada jadi soalnya nanti ya. Ini nih. Golongan klasifikasi kendaraan. Jadi nanti dia akan dikasih masuk di mana itu PDF-nya. Nah, dia akan masuk di sini ya. Ini. Nah, jadi untuk kolom 5, 6, 7, 8 itu dari lampiran H. Lampiran H. Nah, sama aja seperti yang tadi ya, di atas itu contoh soal juga.
Ini deh. Nah, ini ya. Sama ini. PDF 4, faktual normal. Itu semua diambil dari lampiran H. Ini lihat ya. 5678. Nih. Kalau 5678, perhatikan ya. Nah, dia dari tabel ini. Tapi karena dia kondisinya ini, contoh soal Jawa Barat Pantura, maka ambil yang PDF-nya tadi. Lampiran H untuk Jawa Pantura. Coba kita kembali tadi lampiran H. Mana Jawa Pantura? Kalian kasih cocok ya, harusnya sama. Ini. Jawa Barat Pantura gini. Ini kapan ya? Ini kalian lihat ya. Ini harusnya sama. PDF 4 faktual 1,2, 0,5, 3,8, 7,8, 16,3. Nah, kita pergi kembali tadi. Oh, halaman 40 kalau salah ya. Nah, ini ya. Harusnya sama ini. Tuh, Jawa Barat Pantura. Nah, ini. Jadi kalau nggak sama berarti salah. Ini contoh soalnya. Harusnya diambil dari situ. Ya, di sini. Nah, jadi nanti ini kolom 5678 ya cukup ambil dari lampiran H ini ya. Nah, kemudian Ibu lanjut lagi. Tadi di sini ya, untuk lokasi pembangunan jalan baru dia akan berpengaruh kepada PDF untuk menghitung nanti SA-nya. Nah, kemudian di sini selanjutnya ya, nanti misalnya Ibu akan bagi misalnya nomor urut 1, 2, dia galiannya dengan drainase bawah permukaan yang ideal. Nah, berarti nanti lihat ini untuk penjelasan drainase yang dijelaskan oleh kelompok 2. Ada itu tipikal-tipikal kan? Yang ini. Nah, dia di sini. Nah, dia kan di sini contohnya drainase bawah permukaan yang ideal. Drainase bawah permukaan yang ideal berarti yang ini nanti dia tipikal drainase jalannya. Nah, sebenarnya ya, mungkin kemarin juga teman kalian sudah jelaskan, ini semua tidak strict ya, begini harus gambar drainasenya karena kenapa? Ini hanya tipikal, namanya tipikal, contoh Ji. Nah, untuk detailnya itu drainasenya akan kembali lagi di dokumen gambar standarnya atau dokumen rencananya ini. Ya, seperti itu. Tapi kalau misalnya tidak ada, bisa mengambil dari gambar tipikal. Disesuaikan dengan kondisinya, apakah dia galian, timbunan. Kebetulan contoh soalnya ini adalah galian. Nah, maka ambil yang galian, terus drainase bawah permukaan yang ideal. Jadi nanti cukup kalian misalnya, kan Ibu minta ya tugasnya ditulis tangan, berarti cukup ini di print saja baru lingkari. Ya, kayak ini punyanya. Tuh, dia kasih kotak punyanya. Untuk tahap 8-nya drainase jalan. Ya, seperti itu. Nah, selanjutnya. Apa lagi? Ada lagi di sini dikatakan posisi muka air tanah sesuai desain standar, jenis tanah lempung kepasiran PI 20. Berarti ini kita melangkah ke pondasi. Pondasi nih ya, desain pondasi jalan. Dia itu untuk penentuan CBR itu. Nah, di sini. Kita pergi ke bagian dia desain 1 indikasi perkiraan nilai CBR. Kita lihat di sini posisi muka air tanah sesuai desain standar. Sesuai desain standar. Berarti ini ya. Kemudian, jenis tanah lempung kepasiran. Jenis tanah lempung kepasiran. Nah, berarti yang ini. Nah, apalagi? PI 20. PI 20. Nah, berarti ini. Untuk lempung kepasiran 2 J plasticitas indeksnya 20 atau 10. Nah, ini 20. Nah, tarik nih. Nah, ini ke sini. Nah, ini tarik ke sini. Nah, berarti ketemunya perkiraan nilai CBR-nya adalah 4. Nah, coba kita lihat ini. Kelas reguler, apa jawabannya? Cocok kita. Ini 4 ya. 4. Maka didapat perkiraan nilai CBR untuk tahap 9-nya ini dapat 4. CBR-nya 4%. Itu gunanya ya untuk yang ini tadi catatan D-nya. Nah, kemudian ada lagi nih saluran drainase dangkal. Timbunan tipe 1. Sorry. Sama jenis semua, cuma
beda-beda ya. Ini kebetulan nomor urutnya dia nomor urut antara nomor urut 1 sampai 5, makanya dia tandai ini delta dia. Nah, ini semua yang begini-begini ya, kembali di semua di sini. Bagan desain 1 ya, tergantung ya. Nah, kemudian tahap pertama ya. Jadi nanti kalian bisa buat juga seperti ini. Tahap pertama nanti penyelesaian tugas kalian nomor 1. Semua data perencanaan kalian tuliskan klasifikasinya apa. Arteri sudah benar. Lajur dan arah yang dari soal tadi 6 lajur 2 arah. Tahun awal beroperasi 2026 cocok Mi. Ini bukan beban lalu lintas rencana ya 16 tahun, tapi umur rencana. Umur rencana 16 tahun. Koefisien drainase. Nah, tadi ini tidak ada Ji. Lokasi ya Jawa Barat Pantura ini sesuai dengan per orang ya, Ibu kasih beda-beda daerahnya. Jenis tanah ada di sini ya. Lempung Kepasiran. Ini nanti dicoret saja koefisien drainase. Ini di MDP 2017 memang ada, tapi di 2024 tidak ada. Jadi nanti jenis tanah Lempung Kepasiran dari soal Plasticity Index 2000 PI 20 tadi ini ya. Kemudian tahun survei 2025 sudah benar juga. Nah, perlu juga mungkin ditambah bagusnya di sini tahun terkendalinya ya. Tahun jalan terkendali. Nah, tadi 3 tahun setelah dibuka berarti 2029. Nah, kemudian ini tadi dia ulang di soalnya karena memang ini soal yang Ibu kasih ini XY. Ini XY mungkin 56XY atau 1X56 ya seperti itu. Nah, itu tahap satunya ya. Tulis semua desain perencanaannya. Kemudian selanjutnya tahap 2 supaya kalian mudah nanti di kolom-kolomnya, tabel-tabelnya yang untuk lalu lintas kita back kembali lalu lintas. Ibu mohon maaf kita loncat-loncat ya. Kita menghitung dulu I itu dikatakan 4,8%. Kenapa? Karena tadi jalannya arteri ya. Kemudian Pulau Jawa, ditentukan lokasinya Pulau Jawa, maka dia itu I-nya adalah 4,8. Di mana ambil ini? Tabel 41 MDP. Nah, kembali lagi ke sini. Ada di halaman di bawah juga ini. Nah, ini dia. Ada di halaman 42 lalu lintas. Ini. Jadi tarikan daerah Jawa, arteri, maka I-nya adalah 4,8. Ini dipakai untuk apa? Nanti menghitung ESA ini ya. Karena nanti akan ada R lagi yang kalian hitung. Nah, itu step 2. Nah, kemudian langsung lanjut faktor distribusi lajur. Karena tadi 6 ini. 6 apa tadi? 6 lajur 2 arah ya. 6 lajur 2 arah. Nah, lihat tabel 42, 6 lajur berarti setiap arah itu adalah 3 lajur. Nah, makanya dia pilih ini. Jangan pilih juga 6 ya, salam itu. Jadi pilih yang setiap arah berapa lajurnya. Jadi kalau misalnya Ibu bilang 10 lajur 2 arah, nah berarti dia jumlah lajur setiap arahnya adalah 5. Ya, seperti itu. Nah, ini langsung ada di faktor kendaraan niaga pada lajur desainnya ya. DL-nya ini 60, langsung dikonversi dari tabel. Nanti ini semua akan dipakai untuk menghitung CSA juga. Kemudian jangan lupa ya DL-nya nanti bagi 100 karena dia persen ini ya. Ini persen, jadi nanti dia 0,6. Kemudian faktor distribusi arah. Karena dia 2 arah tadi ya. Di contoh soal ini 2 arah. Maka diambil 0,5 untuk DD. Jadi tadi ini DL-nya adalah 0,6. 0,6 ini ya. Ini 0,5 DD-nya. Ini nanti Ibu kemungkinan kasih sama Ji. Karena rata-rata kalau jalan arteri misal ya, atau jalan antar kota itu dia 2 arah. Jadi 0,5 aja. Kemudian masuk ke tahap itu di tahap 4 ya. Harusnya ini tahap 4 sih sebenarnya. DL tahap 4. Sorry. Tahap 3 ini ya sebenarnya. Menghitung DL dengan DD. Sorry. Tahap 3 menghitung DL. Tahap 4 menghitung DD. Sorry. Harusnya seperti itu ya. Kemudian kita masuk ke tahap 5.
faktor pengalih pertemuan lalu lintas atau R-nya. Ini rumusnya ada tadi Ibu perlihatkan kan di sini. Nah, ini dia rumusnya. Sebenarnya di sini ada penjelasan sedikit ya. Teman kalian sebenarnya sudah jelaskan juga ini kemarin bahwa untuk ceritanya dia dihitung dengan dia nanti di sini kan terbagi dua, ada R yang menghitungnya seperti ini, ada yang ini. Apa perbedaannya? Jadi kalau yang ini ya, ada I1, I2, ada selama periode awal, selama sisa periode berikutnya. Tapi kita pakai nanti yang ini saja. Ya. Jadi sama rumusnya tadi ini ya. Nah, kemudian kita hitung dua nanti. Jadi ada yang untuk beban ada untuk beban faktual, ada untuk R faktualnya ya. Ada untuk normal, karena dimulai dari tahun 2026. Ini tadi 2000, sorry. Ini sudah benar, ini 2029. Ya. Nah, I-nya jangan lupa kasih masuk ini tadi yang 4,8 ya. 4,8. Kemudian umur rencana, UR itu umur rencananya berapa ini? Dia kan di sini 2026 sampai 2029, berarti 3 ya. Nah, kalau kita lihat contoh soal seperti begitu. Ini ya. R. Ini dia. Ini, dia 3 juga ya. Karena dia R-nya dari 2024 ke Aduh. Sorry, ini R-nya ya. Ini. Jadi R-nya itu ada dari tahun 2025 sampai 2028, ada 2028, 2044 kalau contoh soal di MDP. Karena dia tergantung dengan faktor tadi, normal dengan faktualnya ya. Karena dia kembali lagi kalau di contoh soal 2028 baru dia terkendali atau dia normal untuk bebannya, maka terbagi dua juga untuk perhitungan R-nya. Nah, seperti juga itu di sini. Nah, jadi harusnya di sini ini pangkat 3, ini yang di bawah ya, kurang nih. 42 kurang 29. 12 kurang 9 berapa? 3. Berarti 13 ya. 13 ini harusnya. Pangkat 13. Sorry, sebentar dulu ya. Sebentar. Ada?
Ini adalah untuk faktual ya. R faktualnya. Ini 2029 sampai 2042 normal. Maka dia nanti untuk umur rencananya disesuaikan dengan tahunnya ini. Jadi ada yang pangkat 3, ada yang pangkat 13. Nah, intinya nanti jumlah tahunnya ini harus sama dengan umur rencananya. Misalnya 16 tahun. Kalau yang contoh soal, ini ya, ini 3, ini 17, 20 tahun. Ya, karena memang umur rencana contoh soalnya yang di IMDP 20 tahun. Nah, kemudian lanjut ke tahap 6, menentukan faktor ekuivalen beban. Kalau ini lihat di mana tadi ini? PDF-nya. Ada yang masih ingat? Betul. Alhamdulillah diperhatikannya. Oke, jadi tadi lihat di lampiran H. Nah, kebetulan daerah yang Jawa Barat Pantu di sini sebenarnya ya MDP juga itu ada. Nah, ini dia ya. LHR-nya dikali dengan VDF-nya dikali 365 karena 1 tahun dikali DD tadi ya, DL juga sama R. Nah, ini ya, LHR-nya kalau faktual jangan lupa dia ambil LHR-nya 2026. Berarti ini diambil dari kolom 3 ya. Ambil dari kolom 3. Kemudian VDF 4 faktual karena dia S4 maka yang diambil VDF 4 faktual karena masih kita bicara faktual berarti VDF 4 faktual kolom 5. Ya, ini 5 kali 365 ini tidak ada J di kolom ya. Kali DD DL. DD tadi itu karena dia 2 arah ya maka dia 0,5. Kemudian DL tadi karena dia 6 lajur atau 3 lajur tiap arah maka 0,6 tadi ya. Nah, kemudian dikali lagi R. R ini tadi yang dari hitungan sebelumnya. Yang ini 2026 sampai 29 karena dia masih faktual. Kita bicara faktual. Nah, jadi karena ini tadi salah kalau contoh yang reguler ya. Ini salah, maka pasti salah juga nanti ini. Ya, di sini akan salah ya. Nah, karena ini sorry ya, yang ini. Ini karena salah memang di atas, maka salah juga di bawah. Karena memang sudah salah pangkatnya ini. Harusnya ini pangkat 3 tadi. Ini di bawah tadi pangkat 13. Nah, langsung nanti dikali saja ya. Nah, begitu juga LHR normal. Ambil LHR 2028. Berarti ini kolom berapa? 4. Nah, kolom 4. Kemudian VDF 4 normal. Karena dia sudah normal ini ya. Berarti kolom 6. 365 sama. DD sama semua sama DL ya. 0,5, 0,6 ini sama semua. R-nya ambil yang normal. Normal itu mulai 2029 sampai 2042. Ya. Jadi dari sini pindahkan ke sini. Oke. Nah, begitu ya S5. Ya, bedanya di sini LHR itu sama, bedanya itu di VDF 5 ambil ya. Ini VDF 5. Nah, untuk faktual berarti ambil VDF 5 faktual. Kolom berapa VDF 5 faktual? 7. Nah, berarti ambil dari 7, ini yang 8 berarti ya, kolom 8. Ini semua ada di penjelasannya juga di MDP ini ya. Nah, ini. Bagaimana untuk mendapatkan kolom 13 sama 14. Nih, ada semua penjelasannya. Ya. Bagus kemarin juga penjelasannya itu yang kelompok 1 sebenarnya ya. Nah, ini semua sudah ada penjelasannya ini. Ini kolom 3 bagaimana misalnya mendapatkan LHR-nya 2025 padahal yang diketahui 2024. Pakai rumus LHR kali 2024 dikali 1 tambah I per 100 pangkat 1. Ini pangkat 1 karena perbedaan tahunnya ya. Nah, ini kan 2025 pangkat 1. Andai kata LHR yang dicari ini 2026, maka ini pangkatnya 2. Ya. Misalnya yang diketahui 2024, ditanya 2026, maka pangkat 2. Itu kenapa LHR 2028 yang dicari ya. Yang kolom 4, dia pangkatnya 4. Karena yang ini tuh 2028 kurang 2024.
maka pangkatnya 4. Ya, itu yang membedakan kalau untuk mencari LHR-nya. Oke, Ibu lanjut. Nah, di sini ya, ada penjelasannya di sini. Eh, ini tadi I sama aja ya, kembali ke yang tahap 1 itu I-nya ya, jangan lupa. Ah, ini I-nya. Mana tadi? Ah, ini. Ini ya, 4,8%. Jadi 4,8 per 100, 0,048. Ini sudah benar ya. Pangkat 1, ini juga pangkat 3. Jadi kalau di soalnya sudah benar. Tapi sayangnya ini kan harusnya 2029 ya. Jadi pangkatnya harusnya ini pangkat 4. Yang benarnya ya. Nah, untuk contoh soal yang Ibu kasihkan ini, kirimkan kalian itu salah ya. Karena kebetulan memang kemarin yang kelas reguler ini juga apa? Dia itu periksanya ke Ibu hanya 2-3 kali baru Ibu minta langsung kumpul. Agak mepet juga waktunya ini. Jadi kalau kalian juga seperti itu ya, kalian tidak mengerti apa yang Ibu jelaskan, tidak mengerti dari kelompok kemarin yang presentasi Ibu jelaskan, pasti akan banyak salah-salahnya. Seperti ini contoh soal yang Ibu angkat ya, ini banyak salah-salahnya. Jadi kalau kalian tidak perhatikan juga penjelasannya Ibu malam ini, baru contoh soalnya juga salah ya sudah Mi. Tapi sebenarnya contoh soal yang di MDP itu sudah benar ya. Jadi kalau kalian mau lihat contoh soal perhitungan lalu lintas yang benar, lihat di MDP saja. Ibu lanjut ya. Jadi semua ini untuk penjelasan kolom-kolomnya itu sudah ada ya. Kolom 3, bagaimana caranya cari, 4, 5, dan seterusnya. Karena untuk 5, 6, 7, 8 semua ada di lampiran H. Jadi langsung saja ya. Ini semua sudah ya, sudah oke ini. Kali-kalinya apa dan sebagainya. Nah, kita lanjut ke tahap 8 ya. Ini tadi tahap 7 berarti ya. Nah, menghitung beban sumbu standar kumulatif 8. Nah, ini tadi 8 Ibu sudah kasih penjelasan ya tentang drainase. Drainasenya itu lihat dari soalnya, kebetulan dia dapat galian dengan drainase bawah permukaan ideal, maka dia lingkari ini, sudah benar. Ini juga indikasi perkiraan nilai CBR-nya tadi Ibu sudah jelaskan tahap 9, sudah benar. Nah, ininya pastinya salah ya, karena salah yang di atas, ininya saja 2029 harusnya. Ini 2029, 2029, 2042. Oke, ini harusnya salah ya. Desain pondasi, nah kalau kita pergi ke tahap 10, maka kita pergi di bagian desain 2, yang ini ya. Kita kembali ke MDP, bagian desain 2. Nih. Nah, tadi dikatakan ya, contoh soal misalnya ya, kita kembali contoh soal. Karena ini sudah benar, indikasi perkiraan nilai CBR-nya adalah 4. Maka, kalau kita lihat ya, CBR tanda dasarnya 4, dia harus ada perbaikan. Tapi lihat ya, dia beban lalu lintasnya tadi berapa? Ini walaupun salah ya, sebagai contoh saja. Dia itu dapatnya 17 juta. Nah, 17 juta CSA 5. Nah, kalau dia lebih daripada 10 juta ESA 5, ya, maka perbaikan tanahnya ini berarti perbaikan tanah dasar sebelum dikasih lapis pondasi bawah adalah 200 mm atau 20 cm. Ya. Coba kita lihat. Nah, sudah benar ini ya. Karena CBR tanah dasar 4 sama 5 sama-sama 200 mm atau 20 cm. Jadi dia dilakukan dulu perbaikan tanah dasar 20 cm baru bisa dikasih di atasnya lapisan lagi ya sesuai dengan perencanaan perkerasannya. Jadi tahap 10 ini sudah benar juga. Nah, ini penjelasannya ya. Kemudian kita masuk ke tahap 11. Tahap 11 di sini adalah masuk desain perkerasan lentur. Nah, berarti ini tahap 11 tahap terakhir nih ya. Nah, tahap 11 ini desain perkerasan lentur berarti kita di kelompok 3 ini ya, penjelasannya kelompok 3. Masuk di sini ya. Nah, ini dia, bagian desain 3. Di sini kita lihat ya. Kalian harus perhatikan di bagian desain 3 ini ada beberapa. Kalian semua tandai yang perkerasan lentur ya. Lentur, lentur, lentur. Ada beberapa itu lentur, ada beberapa yang bukan lentur ya. Kalau ini sudah bukan
aspal konkret ya. Jadi nanti kalian enggak pakai yang ini juga enggak. Ini juga bukan yang ini. Bukan juga ini. Berarti nanti kalian hanya pakai sampai di sini. Di sini ya. Ingat ya, ini dengan lapis fondasi agregat. Bagan desain 3A. Nah, kalau yang di atas itu dengan CTB. Apa itu CTB? Ada yang pernah dengar? Apa itu CTB? Ada pernah dengar apa itu CTB? Betul. Jadi CTB itu untuk lapis fondasinya, ya ini ya. Lapis fondasinya untuk lapis fondasi atas ini, dia menggunakan semen treatment base atau berarti dia bukan lapis berbutir. Bukan lapis fondasi berbutir maksudnya ya. Nah, kalau kita lihat di sini, ada beberapa opsi. Nanti di jawaban kalian juga kalian buatkan beberapa opsi. Karena kita akan cari nanti, kita akan lihat yang mana paling cocok dengan kalau kita lihat desain ya, desain perkerasan itu kita lihat dari sisi pertama ekonomis. Kemudian kemampuan dari kontraktornya juga atau yang mengerjakan. Itu kita lihat. Dari ketersediaan material yang ada. Ketersediaan ya. Nah, itu semua dicek. Kalau misalnya kondisinya dia bisa pakai CTB, ini sebenarnya bisa lebih murah kalau pakai CTB. Tapi lihat juga misalnya dia ya, beban rencananya berapa? Ini kan contoh soalnya dia 17 juta ya. Berarti kurang lebih di sini. Nah, kita lihat ya, kalau dia pakai bagan desain 31, maka dia bisa begini kondisinya. Untuk ketebalan ACBC-nya adalah 50 mm atau 5 cm, ACBC-nya 8 cm, ACB dia tidak pakai, langsung CTB 1,5, lapis fondasi kelas B 1,5. Nah, timbunan pilihan ada tadi ya, dia karena ada CBR 4, maka ada 20, CBR 4%, maka ada 20 cm perbaikan dulu. Maka dia bisa begini, ya kondisinya kalau kita mau ada CTB-nya. Nah, tapi ingat CTB itu disesuaikan tadi dengan kondisi material lokalnya, kontraktornya, dan dari sisi ekonomisnya. Nah, berarti dihitung RAB. Nah, kita lihat lagi, bagaimana kalau misalnya CTB-nya dia 20 cm. Nah, kembali lihat di ESA5-nya, beban rencana ESA5-nya ya, dari yang perhitungan lalu lintas. Kita lihat tadi contoh soalnya 17 juta, berarti dia masuk di sini ya. ACBC-nya ini 5 cm, ACBC-nya 8 cm. Kalau kita lihat tadi sebelumnya, ini kurang lebih sama dia. Untuk CTB 15 cm, ACBC-nya sama ya. CTB-nya 20, yang membedakannya di mana di sini? Di sini membedakannya ya sebenarnya hanya ketebalan CTB-nya saja ya. Ketebalan CTB-nya saja. Karena sama-sama pakai aspal pen 60-70. Kalau dia nanti, kalau misalnya kalian dapat beban lalu lintasnya lebih dari 30 juta, maka direkomendasikan pakai aspal PG70 namanya. Karena yang kita biasa pakai Indonesia atau yang pakai di lab itu aspal penetrasi 60-70. Cuman dia hanya direkomendasikan lalu lintasnya dia di bawah 30 juta ESA5. Kemudian, kalau dia 25 cm CTB, kurang lebih sama jika ketebalan juga ACBC, ACBC-nya sama, CTB-nya cuman kemungkinan ini yang lapis fondasi kelas B-nya. Sama di 1,5. Sama di sebenarnya semua ini ya. Nah, kalau 30 dia sudah mulai berkurang ACBC-nya ya. Kalau 30 cm dia pakai CTB, maka ACBC-nya sudah berkurang 75. Nah, ini aspal itu kondisinya mahal sekali, Dek. Jadi kalau misalnya dia sudah mengurangi ini 0,25, 0,1 saja dikurangi, dia bisa mengurangi harga RAB. Jadi kalau CTB-nya dia 30 cm, ternyata dia bisa mengurangi ketebalan ACBC-nya 5 mili atau 0,5 cm ya, sehingga ACBC-nya jadi 75 ini. Nah, ini sebenarnya perlu analisis RAB lebih lanjutnya kalau dari sisi ekonomis ya. Cuman ini beberapa opsinya. Nah, ditambah dengan kita lihat lapis berbutir ya bagaimana. Ini semua kan yang CTB lapis fondasinya, lapis fondasi atasnya. Kalau dia
lapis pondasi agregat untuk atasnya dia kelas dia apa? Lapis pondasi atasnya dia agregat. Kita lihat. Jadi kalian nanti ambilnya sampai di sini ya. Jangan hanya sampai CTB. Walaupun contoh soal kalian lihat dia sampai CTB saja, Ibu maunya kalian sampai di sini. Ya, lapis pondasi agregat. Tadi misalnya contoh soal 17 juta ya. Berarti dia ambil di sini. ACWC-nya 4. Kita bandingkan tadi. Kalau di sini ACWC-nya 5. Berarti dia agak tebal ya. Kalau di CTB tadi 5 cm dia ACWC-nya. Kalau ACBC-nya dia di sini 6 cm. Nah, kita lihat di sini ACBC-nya 7,5 cm. Berarti lebih tipis yang berbutir ya. ACBC-nya dia ada 2 di sini. 80 berarti 16 ya. 160 mm atau 16 cm dia. Tebal. Tapi masih seperti begitu ya. Ibu sudah jelaskan di kelas pertama bahwa perkerasan lentur itu dia semakin ke bawah lapisannya dia akan semakin tebal. Nah, kemudian lapis pondasi agregat kelas A-nya itu 20. Kecuali B-nya ini dia 1,15 cm dia. Karena dia pakaikan timbunan pilihan di bawahnya sekitar 20 cm. Karena ada perbaikan tanda dasar juga tadi kalian kan. Nah, kenapa biasanya misalnya dipilih ini perkerasan berbutir ya? Beberapa itu kondisinya sebenarnya kalau di jalan ya, kontraktor itu akan lebih memilih lapisan pondasi berbutir. Ya bisa jadi karena dari sisi ACBC SCBC-nya ketebalannya dia lebih hemat. Walaupun di ACBC-nya dia kalah ya. ACBC itu di CTB dia sudah tidak pakai. Jadi dia ACBC-nya memang agak tebal. Kalau pondasi berbutir ya, salah. CTB dia agak tebal, tapi ACBC dia tidak pakai. Sedangkan kalau lapis pondasi atasnya, ini ya, dia pakai agregat atau berbutir, maka perlu ACBC sekitar 16 cm. Jadi kalau kita lihat CTB dia menghemat ACBC, dia tidak pakai ACBC. Sedangkan kalau di lapis pondasi atasnya itu dia berbutir, dia ada 160 mm atau 16 cm ACBC-nya. Di sini kita lihat sedikit perbedaannya ya. Nanti di sini untuk tahu ekonomisnya sebenarnya bisa dihitung RAB-nya tadi Ibu sudah sampaikan ya. Tapi itu tadi yang Ibu sampaikan rata-rata kontraktor sebenarnya pilih yang ini. Karena dari sisi metode ini akan lebih mudah. Dan ini lebih common kalau misalnya di Indonesia. Walaupun mungkin kalau kita lihat, wah ini kalau ini menghemat ACBC ini sangat banyak 16 cm. Sedangkan aspal itu mahal. Jadi kalau misalnya dilihat dari hitungan kasar, maka kemungkinan ini akan lebih murah. Kemungkinan ya. Kemungkinan. Tapi kembali lagi ini kalian jadikan opsi saja ya. Sehingga akan terlihat perbedaannya bagaimana kalau dia pakai CTB, bagaimana kalau misalnya dia pakai lapis pondasi atasnya itu agregat. Oke. Sudah selesai untuk yang pertama ini. Ada yang kalian mau tanyakan? Ada yang kalian mau tanyakan untuk penjelasan contoh soal yang pertama? Ini diam-diam dimengerti, masih menganalisa, tidak tahu atau bagaimana ini? Dari mana? Sudah bisa kira-kira dikerja? Sudah bayangan? Alhamdulillah. Oke, Mipale ya. Silakan nanti kalian kerjakan yang tugas satunya ya. Ibu rasa kalian sudah bisa kerja, Kak. Harusnya ya. Karena sudah ada contoh soalnya, di MDP juga sudah ada sebenarnya ya. Contoh soal yang Ibu berikan kembali lagi ya. Lalu lintasnya itu salah ya. Penjelasan untuk benarnya, koreksinya tadi Ibu sudah jelaskan. Tapi selain itu, mulai dari tahap-tahapnya sudah benar. Dan apalagi ya, untuk drainasenya sudah benar juga, pondasi sudah benar, desain perkerasan sudah benar, walaupun mungkin kurang untuk
opsi terakhir yang lapis harusnya ada ditambah lapis pondasi berbutir. Tapi hanya pakai sampai CTB. Oke, sebenarnya masih ada lagi satu ya. Apakah Ibu lanjut atau kita pindah ke waktu yang lain? Untuk penjelasan contoh soal nomor 2. Karena sebenarnya ya, pertemuan Ibu sudah 7 pertemuan. Tinggal 1 pertemuan lagi. Apakah mau langsung dilanjut atau kalian mau kerja dulu ini baru dilanjut? Bagaimana? Siapa mau wakil bicara? Ketua kelasnya kah atau siapa ini? Sudah mau jam 10 Pak ini. Kalau dipindah ke hari lain, kalian bisanya kapan? Kalau besok dan lusa malam itu Ibu sudah ada jadwal juga sama kelas lain. Kelas RPL. Jadi yang Ibu free-nya sementara itu Sabtu malam, Ahad malam, sama Senin malam pekan depan. Kalau saya jadi kalian kalau saya ini. Supaya saya tidak terlalu mumet dan bisa langsung mengaplikasikan yang tadi mungkin kalian dengarkan, langsung dulu ku kerja baru nanti ku minta untuk penjelasan yang contoh soal selanjutnya kalau saya. Tapi terserah kalian bagaimana. Bagaimana ya? Ini diam-diam ini tidak paham atau bagaimana nih? Maaf Bu, Aktif. hari apa tadi Bu dibilang wisata Bu? Selain hari ini saya bisa Sabtu malam, Ahad malam, Senin malam, pekan depan, insya Allah. Karena kayaknya ini sudah jam 10, otak kayaknya semakin lalot, dan kalian kayaknya lebih bagus untuk kerjakan langsung saja. Karena sorry ya, harusnya memang ini Senin malam kemarin Ibu jelaskan, cuma Ibu mulai kurang fit, jadi tidak bisa kasih kelas. Makanya Ibu ganti hari ini, harusnya Ibu kasih langsung 2 contoh soal, tapi ternyata agak cukup lama penjelasannya juga ini yang nomor 1. Jadi sarannya Ibu mungkin dipindahkan yang penjelasan contoh soal yang kedua ke hari lain. Sarannya Ibu ya, tapi tergantung kalian. Kalau hari Jumat Bu, kapan Mungkin wisata Bu? lebih ribet. Kecuali Itu tadi Sabtu malam, Ahad malam, atau tidak Senin bisa Ki malam. Bu siang atau pagi Bu atau sore? Hari Apa Jumat. itu hari apa? Hari Jumat. Jumat Bu. Jumat saya sudah full dari pagi sampai malam. Kalau hari Jumat. Jumat itu agendanya Ibu dari jam 8 pagi sampai jam 10 malam. Kalau hari Jumat. Kalau hari Senin depan boleh pagi. Kalau Senin depan. Kalau hari Sabtu ini Bu, bukan kita yang masuk dia Bu. Iya, harusnya tahu Bu Rizky masuk. Sudah Miki hubungi toh? Iya Bu, belum Pi Bu. Hubungi memang Ki, nanti buat jadwal lain Ki Bu Rizky. Iya Bu, besok besok saya hubungi ya Bu. Mm-mm. Atau kalian diskusi Mi Pale nah? Yang jelas Ibu bisa Sabtu malam, Ahad malam. Kemudian hari Senin itu Ibu masih free kalau jam 9. Sesuai jadwal kalian. Malam juga insya Allah masih free. Karena Ibu ada kelasnya RPL Selasa, Kamis, Ahad. Kalau geometrik jalan bagaimana? Sudah selesai Bu Erni? Baru Bu 3 pertemuan Bu.
Oh, baru 3, oke. Tolong infokan kalau sudah mau masuk saya, nah. Iya, Bu. Tentukan Mipale dulu, nah. Baru infokan kamu mungkin ketua kelasnya. Maksudnya Iya, Bu. kalian silahkan bicara. Dan tolong, nah, kalau kalian masih ada belum dipahami dari penjelasannya Ibu tadi untuk contoh soal yang pertama, bertanya, Ki. Yang jelas yang Ibu sampaikan, untuk contoh soal yang Ibu share terakhir itu, perhitungan lalu lintasnya itu ada salah, sama desain perkerasannya yang terakhir itu salah. Tapi selain yang Ibu tadi koreksi itu sudah benar. Jadi kalau kalian perhatikan sebenarnya yang Ibu jelaskan, itu kalian bisa paham. Kalau mau yang benar-benarnya semua, itu semua ada di MDP. Kalau itu insya Allah sudah benar ya. Cuma step-stepnya itu yang Ibu jelaskan contoh soal MDP 2024 itu sudah benar. Untuk soalnya kalian, Ibu akan share mungkin besok pagi insya Allah. Ada kan baru contoh soal toh. Jadi kalau soalnya kalian mungkin besok pagi atau sebentar kalau Ibu sempat buat, Ibu share sebentar. Kalau enggak mungkin paling lambat besok pagi insya Allah. Oke? Silakan diskusi pada untuk waktunya pergantian itu ya sebenarnya. Penjelasan contoh soal yang kedua. Oke, Mi? Ya, Pak. Kalau misalnya kalian ada mau diskusikan ya, kembali Ibu sampaikan, tolong sampaikan saja ya di grup. Boleh, insya Allah. Jadi untuk malam ini sudah selesai ya. Kalau misalnya itu tadi Ibu bilang ya, kalau misalnya Ibu sempat, insya Allah Ibu share malam ini soalnya. Kalau tidak besok dan kalau tidak dimengerti soalnya, ada yang kurang dipahami, bisa jadi diskusikan di grup. Ibu akhiri paling untuk malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu. Yeah.